crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Apa kabar sahabat tutor online semua? Semoga semuanya sehat dan selalu bahagia. Oke, masih lanjutan pembahasan latihan buku matematika kelas 10 ya. Sekarang sampai latihan 2.2, materi barisan geometri. Ini ada di halaman 45. Kita bahas mulai dari nomor 1. Tuliskan dua suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini. Ada 4 ya, A, B, C, D. Kemudian pertanyaan singkat di bawah ini dapat membantu kalian dalam menjawab soal nomor 1. Yang pertama, apakah barisan di atas merupakan barisan geometri atau aritmatika? Ini ada geometri atau aritmatika. Atau mungkin bukan keduanya ya. Oke, bagaimana kalian mengetahuinya? Lalu tentukan dua suku berikutnya dari barisan di atas. Oh, ini dia yang B ternyata. Jika bukan keduanya, maka aturan apa yang ada pada barisan bilangan tersebut? Oke, kita lihat. Yang A, saya tuliskan di sini yang A. 1/8, 1/4, setengah, dan seterusnya. Untuk mengetahui apakah ini barisan geometri atau bukan, kita cari rasio. Simbolnya R, yaitu pembagian dua suku berurutan. Ini berarti 1/4 bagi 1/8. 1/4 dibagi 1/8. Nah, kalau ada pecahan tumpuk begini, mulai keter ini ya. Nggak usah bingung, caranya seperti ini. Sama saja dengan 1/4 dikali bagian penyebut dibalik ya. Menjadi 8/1. Sama dengan 1 kali 8, 8. 4 kali 1, 4. 8 bagi 4 ketemunya 2. Nah, kita masih dugaan ini, apakah ini R atau bukan ya. Kalau semuanya sama rasionya, berarti ini namanya rasio ya. Nah, ini yang pertama kita ketemu 2 ya. Kita uji untuk suku ketiga dibagi suku kedua. Apakah sama? Kita lihat. Setengah dibagi 1/4. Dengan cara yang sama, berarti setengah kali 4/1. Ini 4/2. Ketemunya juga 2 ya. Nah, kalau sama seperti ini berarti barisan geometri ya. Barisan geometri. Untuk mencari suku berikutnya, cukup kita kalikan suku sebelumnya dengan rasio ini ya. Kalau barisan aritmatika ditambahkan ya. Kalau geometri dikalikan. Berarti suku berikutnya setengah kali 2. Berapa setengah kali 2? 1 ya, betul sekali. Suku berikutnya berarti 1. Suku berikutnya lagi, 1 kalikan 2, berarti 2. Dan seterusnya. Jadi yang A adalah barisan geometri. Barisan geometri. Oke, seperti itu. Kita cek yang B. Yang B berarti 25, kemudian 5, 1, titik, 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 titik. Kita cek lagi ya. Bagian dua suku berurutan. 5 dibagi 25. Sederhananya berarti 1/5 ya. Kemudian berikutnya 1/5. Oke, ini jelas sama ya. Ini berarti rasionya sama. Berarti ini barisan geometri. Barisan geometri. Suku berikutnya tinggal mengalikan dengan 1/5 ya. Berarti 1 kali 1/5. Ketemunya 1/5. 1/5 kali 1/5. Berarti 1/25. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Cukup mudah ya. Sekarang yang C. Saya tuliskan di sini. C adalah 2, 4, 12, dan seterusnya. Kita cek apakah ini barisan geometri atau bukan. Kita lihat sepintas rasionya ya. 2 bagi 2 ini 1 ya. 4 bagi 2, 2. 12 bagi 4, 3. Nah, ini jelas bukan barisan geometri ya. Bukan juga barisan aritmatika. Karena selisihnya juga beda-beda.
Ini berarti bukan ya. Ini berarti bukan barisan geometri. Lalu aturannya seperti apa? Ternyata perkaliannya semakin naik ya. Ini 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Berarti ini suku berikutnya adalah 12 kali 4 kan? 12 kali 4 berapa? Iya, 48. Kemudian 48 kalikan 5. Selanjutnya seperti itu. Berapa ketemunya? 48 kalikan 5 berarti 240 ya. 240. Ya, seperti ini. Sekarang kita ke soal yang D ini ya. Soal D itu siapa ini? 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. Apakah ini masuk barisan geometri? Kalau kita lihat rasionya satu semua ya. Nah, ini satu juga. Satu juga. Rasionya satu. Kalau tidak ada syarat bahwa R tidak boleh satu, maka ini barisan geometri ya. Barisan geometri. Tapi kalau ada syarat bahwa R tidak boleh satu, maka bukan. Sementara belum menemukan syarat bahwa R tidak boleh satu, berarti masuk barisan geometri. Tapi tunggu dulu, bisa juga ini aritmatika. Kok bisa? Nah ini kalau bedanya sama dengan 0 bagaimana? 3 tambah 0 kan 3. Tambah 0, 3. Terus ya, ternyata kalau B-nya boleh 0, ini bisa masuk barisan aritmatika ya. Aritmatika. Nah, yang jelas barisan ini bernama barisan konstan. Karena suku-sukunya selalu konstan. 3, 3, 3 terus. Seperti itu. Berarti dua suku berikutnya apa? Ya 3, 3 terus ya. Ini juga 3, lagi juga 3. Seperti itu ya. Ya demikian ya. Soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Tentukan suku ke-10 dari barisan 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Kita cek ya, apakah ini barisan geometri? 32 bagi 64 setengah. 16 bagi 32 setengah juga. 8 bagi 16 setengah. Ini berarti barisan geometri ya. Dengan R adalah 32 bagi 64. Langsung saja setengah. Oke. Suku pertamanya adalah 64. Kita diminta mencari suku ke-10. Masih ingat rumus suku ke N? Berarti A kali R pangkat N-1. Nah, seperti ini. Berarti A-nya adalah 64. R-nya adalah setengah. N-1. Ini berarti U10 ya. Berarti 10 kurangi 1. Pangkat 9. Nah, seperti ini. Kita hitung. 64 itu 2 pangkat. 2 pangkat 6 ya. Saya ganti begini coba ya. 2 pangkat 6. Setengah pangkat 9. Berarti 1 per 2 pangkat 9 ya. 1 per 2 pangkat 9 seperti ini. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 9. Berarti sama saja 2 pangkat 6 kurangi 9. Atau negatif 3. Sama saja 1 per 2 pangkat 3. Atau 1 per 8. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Jika diketahui barisan geometri dengan suku kedua 80. Suku ke-6, 5. Tentukan 3 suku pertama. 3 suku pertama dari barisan geometri tersebut ya. Saya akan tuliskan U2. Tadi kan UN rumusnya begini ya. A kali R pangkat N-1. Berarti U2 A kali R pangkat 1 ya. 2 kurangi 1 sih. Oke. Berarti A kali R pangkat 1. Pangkatnya nggak usah ditulis. Kemudian U6. U6 sama dengan A kali R pangkat 6 kurangi 1. Berarti 5 ya. Jadi AR pangkat 5. Seperti ini. AR sama dengan, atau U2 sama dengan 80 ya. U2 sama dengan 80. Berarti
AR juga sama dengan 80. Suku ke-6 atau O6 adalah 5. Berarti AR pangkat 5 sama dengan 5. Saya akan bagi U6 dengan U2. Ya. Dari sini akan saya bagi U6 dibagi U2. U6 kita bagi dengan U2. U6 itu siapa? AR pangkat 5 ya. AR pangkat 5 dibagi U2. U2 siapa? AR ya. Oke. Ini sama saja dengan AR pangkat 5 ini kan 5. 5 dibagi 80. Nah, seperti ini. A dibagi A. 1 ya. Coret saja. R pangkat 5 dibagi R pangkat 1. Berarti R pangkat 5 kurangi 1 atau 4. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan yang ini. Yang atas bagi 5 ketemunya 1. 80 bagi 5 ketemunya 16. Nah, R pangkat 4 ketemunya 1 per 16. Berarti R-nya berapa? Iya, setengah ya. Kenapa setengah, Pak? Karena setengah pangkat 4 ketemunya 1 per 16. R-nya sudah ada. Kita tinggal mencari A-nya. Untuk mencari A, kita substitusikan ini. Boleh ke U2, boleh ke U6. Kalau saya sukanya ke U2 saja. Berarti AR sama dengan 80. Berarti R-nya kita ganti dengan setengah ya. Ini kan AR sama dengan 80. R-nya kita ganti setengah. A kali setengah sama dengan 80. Keduanya kalikan 2 semua. Setengah kali 2 kan 1. Berarti ini A ya. 80 kali 2, 160. Berarti A-nya 160, R-nya setengah. Oke. Selanjutnya kita tinggal mencari, tentukan 3 suku pertama. Suku pertama U1 jelas, ini A, yaitu 160. Suku kedua diketahui di soal, 80. Suku ketiga sama dengan AR kuadrat ya. AR pangkat N kurangi 1. Berarti A kali R pangkat 2. A-nya siapa tadi? 160. R-nya siapa? Setengah. Berarti setengah kuadrat. Berarti 160 setengah kuadrat kan berarti seperempat ya. Langsung saja dibagi 4 juga boleh, seperti ini. 160 bagi 4 berarti 40. Oke. Boleh juga U3 diperoleh dari U2 kali setengah. Ini lebih cepat ya. 80 kali setengah. Setengah itu R-nya ya. 80 kali setengah ketemunya 40. Oke, seperti itu. Ya, demikian ya. Pembahasan latihan 2.2 tentang barisan geometri. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.